Baru-baru ini sebuah video seorang pengusaha kaya raya di sosial media jadi cibiran gara-gara memanggil klinik mobile medis ke kediamannya. Di kediamannya, Jerry Hermawan Low atau akrab disapa JHL di kawasan Gading Serpong, Jerry Low melakukan tes COVID-19. Entah bagaimana sosok pengusaha properti yang bisa mendapatkan fasilitas khusus ini di saat banyak pasien terjangkit corona yang sedang membutuhkan bantuan banyak tenaga medis. Dalam sebuah video yang direkam oleh JHL, ia memperlihatkan bagaimana suasana pengecekan corona di kediamannya. Ini kita sekarang ada di kediaman. Didatangkan mobil yang ada ronsennya dari Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan. Ini ada ronsen. Kalian tujuannya adalah buat tes COVID-19. Tak main-main, layaknya karya wisata, mobil elf putih yang disebut Jerry didatangkan oleh Dinas Kesehatan ini parkir di halaman samping rumah megah sang pengusaha. Tak dibuka untuk umum, fasilitas langka ini hanya diperuntukkan bagi member keluarga besarnya, termasuk di dalamnya list semua karyawan dan juga asisten rumah tangga yang bekerja di rumah tersebut. Karyawan, keluarga besar, anak cucu, semuanya, pembantu, supir, security, semua ini lagi isi form, semuanya lagi pengetesan COVID Corona. JHL lalu masuk ke sebuah ruangan karaoke yang dijadikan ruangan medis dadakan. Dalam ruangan itu, tampak keluarga JHL sedang melakukan pengecekan virus corona. Tak tanggung-tanggung, Jerry Low memboyong sekitar 12 tenaga medis. Di antaranya adalah dokter, suster lengkap dengan bagian administrasi. Melihat perlakuan istimewa yang didapat oleh JHL sekeluarga, netizen jelas kecewa. Diskriminasi terlihat begitu nyata. Sebuah hal yang luar biasa jika ada orang yang berduit bisa mendatangkan mobil pelayanan kesehatan ke rumah, bahkan sampai dikawal jenderal polisi. Perlakuan ini dirasa kurang adil bagi masyarakat Indonesia. JHL tak menyangka gara-gara video berdurasi 1 menit 30 detik itu, semua orang menghujatnya habis-habisan. Dalam wawancara dengan sejumlah media online, JHL tak mengelak bahwa dirinya memang melakukan sejumlah pemeriksaan, mulai dari tes darah hingga ronsen untuk keluarga dan karyawan-karyawannya. Namun JHL menggarisbawahi bahwa klinik mobile medis tersebut berbasis rumah sakit swasta dan bukan hasil bantuan pemerintah. Ia membantah tuduhan bahwa ia dan keluarga menggunakan jatah pemeriksaan masyarakat yang membutuhkan. JHL meluruskan bahwa dirinya sempat alami kesulitan mendapat alat tes COVID-19. Padahal ia baru saja melakukan perjalanan ke Singapura untuk keperluan bisnis sekitar 2 minggu lalu. Di satu sisi keluarga besarnya dilanda kecemasan lantaran salah seorang cucunya sedang dirawat di rumah sakit. Alasan inilah yang akhirnya mendorong JHL untuk memanggil seorang dokter dari salah satu rumah sakit swasta guna mendapatkan hasil yang jelas. Bukan sebuah kekhawatiran yang berlebihan ketika Jerry Low memanggil secara khusus tim medis datang ke rumahnya. Pasalnya total sekitar 80 orang melakukan tes tersebut. Polemik tes pengecekan virus COVID-19 di Indonesia memang sedikit sensitif dan pelik. Semua orang, terutama yang merasa resah tentang virus ini, saling berebut mendapat kesempatan terjaring dalam tes ini. Persoalan siapa yang berhak mendapat penanganan langsung terkait kasus COVID-19. Tak selamanya tentang kemampuan seseorang untuk mendatangkan tenaga medis khusus. Seorang dokter yang sedang S2 Kesehatan Masyarakat di Harvard, Nadira Afifa, menyebut bahwa ada 3 hal yang jadi skala prioritas dalam rapid test. Prioritas pertama itu adalah pasien-pasien rawat inap di rumah sakit yang punya gejala mengarah ke COVID tapi belum positif, dan juga tenaga medis. Kalau mereka-mereka ini kena COVID, itu kemungkinan besar kenanya yang severe atau critical. Mereka-mereka yang datang ke fasilitas kesehatan dengan gejala respiratory akut ringan. Jadi pasien-pasien rawat jalan nih, gejalanya batuk-batuk, radang tenggorokan gitu. Sementara itu, pemerintah Indonesia hanya menyediakan 1 juta alat rapid test atau tes cepat yang siap digunakan.
Sayangnya, dengan jumlah hanya 1 juta alat yang disiapkan, tak bisa memenuhi ketiga prioritas. Hanya orang yang bergejala saja yang akan mendapatkan fasilitas tersebut. Ini artinya apapun statusnya, jika memiliki gejala mengarah ke ciri-ciri virus COVID-19, mereka akan langsung mendapat penanganan khusus. Bagaimana dengan orang yang tak bergejala namun berpotensi terpapar atau justru berpeluang menjadi karier atau pembawa virus?